Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1070 Situasi Dimas Wu. Dimas Wu selalu menunjukkan kepercayaan diri yang mutlak. Dia selalu berada di atas angin ketika berkompetisi dengan Nergal Bai sebelumnya. Setiap gerakan dan setiap jurusnya sangat hebat dan kuat. Namun, karena Nergal Bai mengorbankan pedang kumpulan darah, situasinya mulai berubah. Posisi dominan Dimas Wu sejak awal menjadi keadaan pertahanan pasif yang tidak menguntungkan. Di bawah pertempuran sengit, meskipun Dimas Wu tidak sepenuhnya jatuh, seluruh tubuhnya jelas telah rusak parah, kondisinya menjadi sangat buruk. Dalam hal ini, Dimas Wu seharusnya sangat berkurang kekuatannya, lebih tepatnya kekuatan bertarung menjadi hilang. Namun, Dimas Wu tidak hanya tidak menunjukkan keputusasaan, tetapi bahkan secara provokatif dan percaya diri. Tampaknya dia masih tidak menganggap Nergal Bai dengan serius, dia ingin sepenuhnya mengambil kembali posisi yang baru saja hilang. Orang-orang di tempat kejadian semua kaget. Di saat yang sama, ada harapan di hati mereka. Mereka penuh dengan ekspektasi untuk pertarungan puncak ini. Nergal Bai juga mengubah ekspresinya dengan ekspresi terkejut. Dia menatap Dimas Wu dalam-dalam, berkata dengan dingin, Heaven Demon Sword milikmu telah tiada, hanya dengan tangan kosong, apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Nergal Bai sangat percaya pada pedang kumpulan darahnya. Dia paling tahu kekuatan apa yang akan diberikan senjata ini kepadanya. Meskipun Dimas Wu kuat, dia tidak memiliki senjata di tangannya, jadi dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Nergal Bai tidak tahu mengapa Dimas Wu masih memiliki kepercayaan diri seperti itu. Dia juga sangat yakin bahwa Dimas Wu tidak dapat mengubah situasi saat Dimas Wu tidak mengubah ekspresinya, memandang Nergal Bai, tidak perlu senjata untuk melawanmu. Kemudian, seluruh tubuh Dimas Wu tiba-tiba menghilang dari pandangan semua orang. Dia sepertinya menghilang begitu saja, tiba-tiba menghilang. Setelah melihat ini, tatapan Nergal Bai berubah sedikit. Segera, dia melepaskan pikiran spiritual untuk merasakan nafas Dimas Wu. Namun, Nergal Bai membuat pikiran spiritualnya menjadi jaring antara langit dan bumi, tetapi dia tidak bisa menangkap jejak Dimas Wu sedikit pun. Dimas Wu seperti telah benar-benar menghilang dari dunia ini, sungguh aneh. Boom! Tepat ketika semua orang sedang mencari sosok Dimas Wu, tiba-tiba, dalam kehampaan, jejak tangan hitam besar muncul dari udara. Segel tinju itu seperti bola meriam raksasa, dengan kekuatan menghancurkan dunia, tiba-tiba menghantam punggung Nergal Bai. Jejak tinju raksasa ini datang begitu cepat dan terlalu keras sehingga semua orang tidak menduganya. Bahkan Nergal Bai tidak menyadarinya sedikit pun, ketika dia merasakan sesuatu, tinju raksasa hitam itu telah menyerang. Boom! Mendengar suara keras tiba-tiba, tinju raksasa hitam itu menghantam punggung Nergal Bai. Nergal Bai, yang telah berdiri diam di udara, terkena tinju ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang ke depan seperti bola meriam. Seluruh tubuh bagian atasnya langsung tertusuk dan meledak oleh tinju raksasa hitam, dia hampir terpotong-potong. Ketika orang-orang yang hadir melihat ini, mata mereka melebar dan tercengang. Emosi yang ganas melonjak di hati setiap orang. Akhir cerita ini benar-benar tidak terduga bagi semua orang. Sebelumnya, Nergal Bai memperhatikan semua makhluk dengan bangga, dan menganggap Dimas Wu sebagai orang yang kalah. Namun saat ini, dia langsung dibunuh oleh Dimas Wu dengan sebuah pukulan. Perubahan yang tiba-tiba dan sangat besar ini mengejutkan semua orang yang hadir. Seluruh tempat kejadian menjadi sunyi senyap, bahkan angin seolah berhenti sejenak. Namun, saat hati semua orang melonjak, tubuh Nergal Bai yang telah ditembus dan meledak, terbang jauh di udara, tiba-tiba dengan cepat bergabung. Jelas, kematian fisik seorang kultivator yang kekuatannya mencapai level mereka bukanlah kematian yang sebenarnya. Oleh karena itu, meskipun terkena pukulan Dimas Wu, Nergal Bai masih hidup.
Saat tubuh Nergal Bai perlahan bergabung, sosok Dimas Wu perlahan muncul. Dia berdiri dengan acuh tak acuh di tempat tinju raksasa hitam itu muncul, memandang Nergal Bai dengan datar. Tubuh Nergal Bai yang hancur, pulih dengan cepat. Segera setelah dia pulih dengan sukses, tubuh Nergal Bai segera bergerak, dia melayang ke langit dalam sekejap, dia tampak berdiri dengan bangga di langit, menatap Dimas Wu dengan mata muram. Kamu memang sangat kuat, tapi ini tidak mengubah apapun, kamu masih harus mati. Nergal Bai membuka bibirnya dengan ringan, dan berkata dengan dingin. Meskipun dia dihancurkan oleh pukulan Dimas Wu, dia masih penuh percaya diri. Dimas Wu mendengus jijik, lalu mengulurkan satu tangan, menekuk dua jari, dan mengaitkan pada Nergal Bai, datang dan matilah. Nergal Bai percaya diri, Dimas Wu bahkan lebih gila, dia kepada Nergal Bai hanya ada penghinaan. Ketika Nergal Bai mendengar ini, amarahnya meluap dengan tidak ragu-ragu, tiba-tiba berteriak, bocah sombong, matilah. Setelah kata-kata itu selesai, aura Nergal Bai tiba-tiba melejit, sosoknya seperti gunung raksasa, dia bergegas menuju ke arah Dimas Wu dengan kekuatan menghancurkan dunia. Begitu dia mendekati Dimas Wu, Nergal Bai tidak berkata apa-apa, mengangkat pedang kumpulan darah di tangannya, menebas Dimas Wu dengan gila. Satu pedang dan satu pedang, cepat dan ganas, pedang itu mengamuk, pedang itu ganas, aura pembunuhnya sangat kuat. Melihat ini, Dimas Wu segera mengepalkan tinjunya tanpa penundaan, menghadapi energi pedang yang padat dan luas dengan pukulan yang ganas. Bum bum bum. Mendengar suara serangan-serangan sengit satu demi satu, semangat bertarung keduanya meletus dalam sekejap. Begitu pertarungan dimulai, itu terjadi dengan sangat heboh, keduanya langsung membunuh dengan tidak teratur. Semakin bertarung, Dimas Wu dan Nergal Bai sama-sama bergerak, mereka secepat cahaya, tubuh mereka berkedip-kedip di kehampaan, kemanapun mereka lewat, langit dan bumi retak dan kacau. Dalam sekejap, kedua pria itu bertarung sengit di udara yang jaraknya ribuan meter, kilometer jauhnya, gunung-gunung yang luas runtuh, gunung-gunung dan sungai-sungai musnah, semua pemandangan yang bisa dilihat semuanya lenyap. Di mana mereka bertarung dengan sengit, tempat manapun akan benar-benar berubah menjadi puing-puing dan tidak akan ada iagi. Ini adalah tabrakan kekuatan terkuat, pertarungan dari dua nyawa. Adegan yang disebabkan oleh pertarungan sengit itu terlalu menakutkan, membuat semua penonton gemetar dan gugup. Sylvia Bai, Ethan He dan yang lainnya bahkan lebih cemas. Mereka mencari sosok Dimas Wu di langit, berharap melihatnya aman dan sehat. Pada saat ini, Dimas Wu memancarkan cahaya hitam redup, petir besar terkondensasi di atas kepalanya, petir membuat suara gemuruh, ular petir yang tak terhitung jumlahnya berlarian di dalamnya, ular-ular itu mendesis. Setiap kali Dimas Wu menghantam sebuah pukulan, di dalam badai petir, ada petir yang setebal gunung, bergerak mengikuti kepalan tangan Dimas Wu. Ia bergerak seperti air terjun dan hujan, menghadang seluruh tubuhnya, melindunginya secara cermat, dan juga mengerahkan kekuatan untuknya. Itu terlalu kuat, aura untuk memanggil guntur dan kilat ini benar-benar mengejutkan. Dimas Wu sepertinya bukan lagi manusia, tapi dewa. Setiap kali dia menyerang, dia bisa mengubah warna dunia dan membuat angin bertiup kencang. Dia sangat kuat dan begitu luar biasa. Tentu saja, Nergal Bai juga sangat kuat, memegang pedang kumpulan darah, sepenuhnya menunjukkan kebencian dan kebencian ribuan makhluk. Di pedang kumpulan darah merah cerah, samar-samar, satu demi satu tengkorak muncul di atasnya, pedang terayun seperti pintu neraka terbuka. Roh yang tak terbatas keluar, kuat dan aneh, agung dan suram. Nergal Bai menjadi semakin marah, dadanya terus melonjakkan amarah yang dahsyat, seluruh tubuhnya selalu memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia ingin segera membunuh Dimas Wu, ingin menggunakan kematian Dimas Wu untuk melampiaskan kemarahan di dadanya, sehingga serangannya menjadi semakin ganas, aura pembunuhnya menjadi semakin kuat. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, itu untuk nyawa Dimas Wu. Kong-kong.
Pertempuran berlanjut terus-menerus dan menjadi semakin ganas. Langit dipenuhi dengan api, niat membunuh memenuhi langit, gelombang udara mengepul, angin dan awan redup, dunia menjadi kehilangan warnanya. Mereka yang menyaksikan pertempuran merasakan kepanikan tertinggi, dunia ini sepertinya akan segera berakhir. Secara alami, semua hal tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari dua serangan. Semuanya rusak, manusia terlihat menjadi lebih kecil. Setelah terkena dampak serangan, pasti menjadi debu dan hancur. Hati semua orang bergetar dengan cepat seiring dengan suara serangan dan tabrakan dalam pertempuran. Dimas Wu benar-benar menyerang Nergal Bai yang memegang pedang kumpulan darah dengan tangan kosong. Dia tidak pernah berada dalam situasi rendah. Fakta ini membuat Nergal Bai semakin beringas. Kesabarannya hampir habis. Tiba-tiba, mata Nergal Bai menjadi merah. Dia melompat ke langit dengan pedang kumpulan darah di tangannya. Sia sepertinya membawa seluruh langit dan jatuh, pada saat yang sama mengangkat pedang kumpulan darah dan menebas ke arah Dimas Wu. Sebuah pedang menebas, cahaya pedang itu luar biasa dan luas. Cahaya pedang berwarna merah darah membelah langit berbintang, memotong pegunungan dan sungai, begitu kuat hingga tak terkalahkan. Dimas Wu merasakan roh jahat yang menakutkan dari pedang ini dalam sekejap, sebuah pedang sepertinya bisa menerobos dunia. Dimas Wu tidak berani mengabaikannya, dia segera mengangkat tangan kanannya, meraih petir di atas kepalanya, dan menarik Iyagi. Stete. Tangan kanan Dimas Wu seperti mengeluarkan naga petir ungu putih dari petir. Naga petir ungu putih itu memiliki panjang 100 meter. Bersinar menyilaukan, seluruh tubuh memancarkan kekuatan yang sangat hebat. Segera, Dimas Wu menggunakan naga petir ungu putih sebagai cambuk panjang berbentuk naga, memutarnya, memukulnya ke arah Nergal Bai dengan ganas. Cambuk panjang ditarik keluar, dalam sekejap, serangkaian ledakan sonik tiba-tiba terdengar di kehampaan. Tanpa senjata, Dimas Wu menggunakan material di tempat dan membuat senjata untuk dirinya sendiri. Cambuk listrik berbentuk naga sangat kuat dan ajaib, memberi orang perasaan antara ada dan tiada, seolah-olah hanya sinar proyeksi yang dipegang oleh Dimas Wu, ilusi. Namun, setelah memegang cambuk panjang listrik ini, keseluruhan aura Dimas Wu meningkat secara signifikan, tubuhnya tampak meningkatkan untaian partikel dewa. Seolah-olah ada sinar dewa yang bersinar di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak memiliki sifat dewa. Cambuk yang dia lempar bahkan lebih kuat dari sebelumnya, seperti bisa membelah dunia. Tapi di saat yang sama, energi pedang yang ditebas Nergal Bai juga ganas dan tajam, menghancurkan langit dan bumi. Kedua serangan itu bergegas menuju satu sama lain dalam kehampaan, dunia bergerak sangat cepat. Boom! Detik berikutnya, energi pedang dari pedang kumpulan darah bertabrakan dengan cambuk listrik berbentuk naga milik Dimas Wu, suara yang keras dan memekakkan telinga meletus. Gelombang udara yang tak berujung melonjak dan meledak ke dalam kehampaan yang luas, menyebabkan angin dan awan melonjak dengan keras, langit berubah warna secara drastis. Cahaya pedang-pedang kumpulan darah langsung dihancurkan berkeping-keping dan berubah menjadi kabut darah serta menghilang oleh cambuk panjang berbentuk naga milik Dimas Wu. Setelah melihat ini, kemarahan Nergal Bai tiba-tiba melonjak, matanya menembakkan cahaya yang sangat kejam dalam sekejap, sosoknya membeku di udara, satu tangan tiba-tiba berada di bilah tajam pedang kumpulan darah. Sttt. Hanya suara pisau tajam yang menusuk kulit yang terdengar. Bilah panjang dari pedang kumpulan darah itu langsung ditutupi dengan darah merah cerah. Begitu darah keluar, di atas pedang kumpulan darah, tiba-tiba terdengar suara hantu menangis dan serigala melolong. Suaranya tidak keras, tapi terus-menerus, terus bergema di langit, membuat orang panik. Pada saat yang sama, kesombongan yang agung, seperti matahari hitam besar, muncul dari selubung roh surgawi yang putih dan tersembunyi. Tiba-tiba seluruh dunia menjadi hitam, aura aneh meresap di antara dunia besar. Nafas hitam yang aneh ini, ditambah dengan suara teriakan dan tangisan hantu dan serigala yang berlama-lama di langit. Itu membuat orang merasa seolah-olah berada di neraka yang gelap,
seluruh tubuh mereka dikunci oleh iblis, hati mereka bahkan lebih ketakutan. Orang-orang yang hadir semuanya dalam sekejap tidak bisa bergerak, bahkan bernapas menjadi sulit, suasana menakutkan menyelimuti semua orang. Bahkan Dimas Wu merasa ketakutan. Tubuhnya bahkan gemetar tak terkendali, dia tidak bisa bergerak bahkan jika dia mau. Nafas aneh membelenggu dia dengan kuat. Dalam tempat besar itu, banyak orang yang dibelenggu, seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Nergal Bai menatap Dimas Wu, melihat Dimas Wu juga menunjukkan kesulitan, dia tidak bisa menahan ejekan. Kemudian, dia mengangkat pedangnya Iyagi dan menyerang Dimas Wu tiba-tiba. Kali ini, pedang kumpulan darah diwarnai dengan darah Nergal Bai. Nafasnya menjadi sangat berbeda, bunyi pedang yang dibuatnya juga sangat aneh, seperti kembalinya 10.000 pedang ke sekte, menyembunyikan gelombang suara pedang yang kacau. Pedang menghantam, cahaya pedang bergerak dengan cepat. Seluruh dunia yang gelap seperti hanya memiliki cahaya pedang ini yang tersisa, yang lainnya terkurung oleh nafas aneh itu. Cahaya pedang itu tidak menyilaukan, tidak juga cepat, bahkan dapat dikatakan bahwa cahaya itu jatuh dengan sangat lambat ke arah alis Dimas Wu. Dimas Wu masih berdiri di tempat, tidak bisa bergerak, semakin dekat pedang kumpulan darah itu padanya, semakin kuat rasa pengekangannya. Melihat cahaya pedang berwarna merah darah, semakin dekat ke alisnya, alis Dimas Wu berkerut dalam. Semuanya tegang dan gugup sampai mati lemas. Tetapi, cahaya pedang Nergal Bai seperti roh kematian, ternyata sangat lambat, tampaknya Nergal Bai sengaja melakukannya. Dia ingin menggunakan metode lambat ini untuk membuat Dimas Wu lebih jelas untuk merasakan rasa kematian. Waktu, pada saat ini, tertarik tanpa batas. Hati orang-orang telah tersiksa tanpa batas. Akhirnya, sinar cahaya pedang yang sangat lambat itu berjarak kurang dari setengah inci dari alis Dimas Wu. STTT. Saat cahaya pedang hendak menusuk alis Dimas Wu, tiba-tiba, alis Dimas Wu membuka celah kecil. Segera setelah itu, di celah itu, tampak seorang orang kecil hitam meledak dengan tinjunya, menghantamkan tinjunya ke lampu pedang. Orang kecil, sangat kecil, tetapi pukulannya membuat tanah bergetar, seolah-olah langit dihancurkan dan runtuh. Orang kecil ini adalah jiwa dewa Dimas Wu. Tubuh Dimas Wu dibelenggu, tetapi rohnya tidak mau menyerah. Oleh karena itu, pada saat itu, jiwa dewa Dimas Wu melepaskan diri dari belenggu, menyingkirkan keanehan, mengubah jiwa menjadi bentuk, meledakkan pukulan-pukulan ini langsung mematahkan belenggu yang mengikat dunia. Seketika, semua yang hadir seakan terbangun dari tidur lelapnya dan tiba-tiba mendapatkan kebebasan. Semua orang mulai pulih dan bernafas lega, mereka bersorak dengan lantang dan berteriak kegirangan. Dan sinar cahaya pedang yang menghancurkan dunia, karena pukulan orang kecil itu, tiba-tiba berhenti bergerak maju. Namun, itu hanya berhenti, tetapi tidak rusak. Dan malah orang kecil hitam itu retak. Situasi Dimas Wu masih berbahaya. Ketika orang-orang menyadari hal ini, mereka terdiam, mengencangkan hati sanubari mereka Iyagi, menatap Dimas Wu dengan terus-menerus. Cukup hebat, bahkan dapat melewati rintangan ini. Nergal Bai memuji dengan sangat jujur, namun selesai bicara, tatapannya tiba-tiba berubah, berkata dengan suara dalam, sayangnya, kamu masih harus mati. Setelah mengatakan, Nergal Bai menghunuskan pedang di tangannya. Dengan sekuat tenaga, dia terus menusuk ke arah alis Dimas Wu dengan keras. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.